Jadi kalau di Riff itu kan ide tuh kita berlima ya. Beda dengan kalau yang diwakili satu orang, satu band. Yang ini enggak kan, kita berlima, punya keinginan, punya pendapat, dan itu kita harus saling menghargai. Jadi nggak bisa saling mengegokan keinginan untuk jadi kalaupun ada selalu cari jalan tengah gitu. Jadi begitu saya punya satu konsep musik, saya bawa ke studio untuk jamming bareng, itu pun nanti Magi pun akan merasa bahwa mendingan ada begini nih, kita terima, coba lagi Ovi bilang jangan deh, mendingan dibuat kayak begini, jadi didengerin semua, keinginan semua ada, jadi coba dibikin satu. Jadi memang demokrasi banget kalau untuk membuat sebuah karya lagu bersama Riff itu ya. Bener Bu, di kualitas ada keadaan. Jadi si album itu sebelumnya memang kita udah bikin rekaman, ada 4 lagu, 3 lagunya bahasa Inggris, satunya lagu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu lagu Raja. Nah, ini yang kita akan jual ke radio-radio pada saat itu, bukan jual, kita titip dengerin. Itu sebelum sama Sony ya? Sebelum sama Sony apa udah? Belum kan? Belum. Ya kasih sama Iwan itu waktu main bass, dikasih ke kayak di Rase, ke Os, segala macam lah. Dan gitu-gitu. Nah, ternyata naik chart di situ. Dan dari mereka pun ada di ke Jakarta juga kalau nggak salah ya, dikirim ke radio-radio mereka ini, teman-temannya. Naik chart juga. Sampai di satu saat itu dia masuk chart dan Sony pun baru masuk ke Indonesia lewat Pak Ian. Pak Ian membuat di tahun 96 itu Pak Ian membuat label Sony. Dan itu tuh mendapatkan report kayak laporan chart lagu lah. Chart lagu ke Pak Ian dari semua radio-radio itu, dan yang ngelihat ini ada band namanya Riff, lagunya Raja, terus tapi nggak ada labelnya, jadi kayak ini band indie lah gitu. Nah, Pak Ian ini yang tertarik dengan hal ini, datanglah dia ke Bandung untuk melihat siapa sih nih Riff ini. Ternyata dia udah punya masa di Ohara dan dia tertarik dengan hal itu, dan dia nonton datang ke Ohara berarti dia datang. Terus. Dan dia menawarkan untuk ada kerjasama lah, cerita tuh seperti itu. Jadi akhirnya kita ketemu di Jakarta, kita ngebahas kontrak segala macam. Ya udah, akhirnya dilengkapi lagi album itu menjadi 10 lagu. Jadi kita rekaman di Dul Sumbang. Tadinya 3 lagu. Rekamannya di Bandung album pertama itu. Di Dul Sumbang, ya. Dul Sumbang. Dan Riff itu termasuk band pertamanya Sony berarti ya? Iya, betul. Generasi pertama. Generasi pertama. Band pertamanya mereka, artis pertamanya Sony. Dan juga kebetulan langsung melejit gitu kan, langsung udah punya masa, punya lagu andalan yang juga sudah ngetop gitu di seputaran Bandung, Jakarta, di seputaran radio lah istilahnya kan. Iya. Begitu keadaannya. Langsung dikontrak panjang ya sama Sony waktu itu? Langsung 8 album saat itu. Kontraknya? Iya, 8 album. Jadi dari tahun 96 sampai selesainya, berakhir tahun 2013. Oke. Itu udah pergantian berapa kepemimpinan Sony kok waktu itu ya, terakhir kan Pak siapa aku lupa ya. Setelah selesai album ke-8 kita mengundurkan diri persis secara kontrak gitu. Oke. Nah, tahun 2013 itu. Tapi selama bersama Sony juga Riff mendapatkan banyak hal lah ya, maksudnya perjalanan karir segala macam, kemudian nama, banyak banget, banyak gitulah selama perjalanan karir itu ya, saling mutualisme lah, saling menguntungkan lah ya gitu. Iya. Pasti suka dukanya juga ada. Nah, yang tidak ada di buku sebetulnya yang pengen saya tanyakan itu pasti sebuah band ya, di luar nanti soal Jikun Spain segala macam, apalagi panjang perjalanannya 94, pasti ada naik surutnya lah bersama teman-teman Riff. Nah, yang paling ingin saya tanyakan itu bagaimana Om Jikun dan teman-teman bisa menjaga kebersamaan itu. Pasti saya yakin adalah naik turunnya, ada konfliknya segala macam, tapi bisa bertahan begitu lama hingga sekarang masih tetap eksis, bahkan tetap eksis gitu. Gimana Om Jik ininya yang dilakukan gitu di dalam band? Ya karena mungkin ya saya Andi Magis menganggap seperti keluarga ya, jadi sohib lah gitu, jadinya memang
seduluran gitu lah ibaratnya. Jadi ya menjalani ini semua ya begitu mengalir aja gitu ya, main bandnya terus aja gitu selagi kita masih bisa main bandnya terus gitu. Meskipun masing-masing udah punya kesibukan sekarang ini ya, tapi tetaplah kalau namanya begitu riff ada konsep yang akan kita buat ya semua kita kerjain bareng-bareng. Gitu. Jadi komit, jadi nggak ada sesuatu perubahan apapun gitu. Kalau memang ada suka dukanya ya jelas ada sukanya, ada banyak banget, dukanya juga ada ya. Pergantian pemain, terus apalagi ya job nggak ada, itu udah jadi bagian yang kita jalanin sepanjang kita berkarir sebetulnya. Jadi ya jalan aja dengan ikhlas gitu ya. Main band terus aja gitu. Ya karena justru kan masalah di band itu masalah pasti soal isi kepala, soal idealisme lah ya. Ya itu banyaknya band bubar atau hancur itu pasti kan karena masing-masing punya ego masing-masing gitu kan. Nah sementara pasti yang buat pembelajaran anak-anak atau remaja atau band-band lain yang baru-baru muncul itu kan mungkin ada tips-tipsnya selain Om Jikun dan Magi dan Andi itu kita kenal sangat lama, pasti ada kiat-kiat saling mengisi, saling mengingatkan atau saling respect, saling apa itu apa sih yang utamanya di Om Jikun terutama lakukan bersama teman-teman? Ya itu saling respect lah, menghormati keinginan masing-masing ya. Jadi kalau di riff itu kan ide itu kita berlima ya. Beda dengan kalau yang diwakili satu orang, satu band. Yang ini enggak kan, kita berlima punya keinginan, punya pendapat, dan itu kita harus saling menghargai. Jadi nggak bisa saling mengegokan keinginan untuk jadi kalaupun ada selalu cari jalan tengah gitu. Jadi begitu saya punya satu konsep musik, saya bawa ke studio untuk jamming bareng, itu pun nanti Magi pun akan merasa bahwa mendingan ada begini nih, kita terima, coba lagi Ovi bilang jangan deh, mendingan dibuat kayak begini, jadi didengerin semua, keinginan semua ada, jadi coba dibikin satu. Jadi memang demokrasi banget kalau untuk membuat sebuah karya lagu bersama riff itu ya. Jadi tidak kalau si Jikun Span itu memang dari saya, jadi semua ide semua dari saya. Jadi Oktav, Koko dan Kevin akan ikutin apa yang saya kerjakan. Kalaupun ada nanti, kalau saya minta, Taf coba bikin sesuatu yang begini-begini, dia akan membuat. Tapi begitu selama jammingnya bareng kita berempat, semua ngikutin apa yang saya keluarkan, ide itu kan. Beda dengan riff, loh. Riff itu ya apa yang saya punya ide dari rumah, studio, gue buat kayak gini-gini, belum tentu jadinya kayak apa yang saya bayangkan di awal di rumah. Jadi begitu udah jadi ketemu berlima, jadinya ya begitu gitu. Artinya di riff itu artinya punya suara semua ya, punya kontribusi semua. Itu yang paling penting ya. Artinya semua didengar, semua diakomodir gitu kan, dan jadilah karya riff bersama gitu. Paham. Iya, karya bersama. Iya. Itu mungkin yang membuat riff itu bisa bertahan karena semuanya merasa berkontribusi gitu kan, dengan porsi yang sama istilahnya kan. Itu sebuah pembelajaran atau tips lah bagi teman-teman band atau terutama generasi muda zaman sekarang. Kalau buat band ya, kalau di riff tuh budayanya saling mengisi, saling menerima, semua punya suara gitu kan. Itu yang membuat riff bisa bertahan hingga sekarang. Bahkan juga kan perjalanan naik turun, pernah berapa tahun tidak rekaman, berapa lama tidak show juga kan, itu kadang kalau situasi itu kan membuat band bisa bubar gitu kan, karena ekonomi segala macam lah gitu. Tapi riff justru tetap konsisten. Bahkan hampir semua personil juga bisa dikatakan punya project masing-masing ya kan. Anaya. Cantik sekali. Ada apa kabar? Iya. Ntar bayarnya ngobrol dulu sama Om Yudi bentar ya. Iya. Om Yudi. Apa kabar ya? Nanti ketemu ya. Belum pernah ketemu. Sama Adia pernah ketemu. Oke, itu. Nah, waktu zaman ini masalah ke project masing-masing nih. Dengan Jikun Span dulu lah, yang berhubungan dengan Om Jik sendiri. Kapan memutuskan atau punya ide-ide sendiri yang istilahnya tidak tersalurkan di riff, tetapi punya konsep sendiri, kemudian memutuskan untuk berproject sendiri, itu gimana ceritanya?
Itu tuh jadi sebetulnya gini, waktu dulu di tahun 99 sampai tahun 2005 2006 itu kan saya jadi manajemennya Rif kan, Ya, yang pernah. Di buku mengatur juga ada diceritakan semua. Ada bahwa kan? Om Ji-kun pernah menjadi manajer, bukan hanya gitaris, tapi menjadi manajernya. Jadi merangkap kan. Ya, merangkap. Nah, terus kelama-kelamaan pun saya jadi berpikir, karena sebenarnya profesi saya itu udah main gitar gitu kan. Kenapa sih nggak menggali hal itu? Jadi pas di 2006 saya mulai mencoba untuk apa yang pernah saya lakukan dulu, berlatih segala macam itu tuh saya bikinin sebuah karya dari gitar. Dan kebetulan pertama kali ketemu sama pihak yang membantu itu adalah Oktav. Oktavnya Mbak Edani itu kan dulu sama-sama ngajar di Cik sama saya, bareng sama-sama. Ketemu sama dia, kita bikin sesuatu yuk dari bass sama gitar sama drum. Jadi kayak musik-musik instrumen lah. Karena sama-sama ngajar, jadi musiknya musik-musik instrumen gitar gitu ya. Ya udah, ayo oke, kita bikin akhirnya. 2006 2007 sih saya buat sama Oktav. Udah pakai nama Ji-kun Sprain. Yang ngasih nama Ji-kun Sprain itu sebenarnya Ovi. Saya nanya sama Ovi, kalau kecelakaan tangan saya ini bahasa Inggrisnya apa ya? Seleo apa ya? Sprain. Oh ya udah, Ji-kun Sprain. Masukin gitu. Jadi ya udah cocok lah udah. Jadi emang Ji-kun yang ke Seleo bikin sesuatu yang tidak sama dengan Rif. Ceritanya seperti itu sih maksud awalnya ya. Jadi akhirnya saya buat instrumen gitar sama instrumen musik sama Oktav sama si almarhum Andre Ciling. Drum Flower. Nah, itulah saya buat pertama kali album instrumen. Tapi di situ ada satu lagu juga yang bikin bareng sama Pongki Jikustik. Itu satu lagu. Ada. Jadi ada juga satu lagu sama dia. Dari situ lanjut lagi. Mau diapainnya ini albumnya? Setelah keluar cuman gitu doang. Akhirnya dilanjutin lagi lebih serius. Format bandnya dibikin akhirnya di saat itu. Jadi nggak cuma instrumen gitar, bass sama drum, tapi akhirnya jadi bikin sebuah band beneran lah gitu. 2009 lah saya mengeluarkan album kedua waktu itu. Ya, setengah-setengah lah. Instrumen ada, tapi ada juga vokal, musik bandnya ada juga. Tapi setelah 2009, manggung di 2010 beberapa acara, si Rifnya mulai sibuk lagi dengan album yang ketujuhnya Rif, terus Oktav masuk Edane. Dan disibuk juga di situ dia dengan Edane. Ya udah, jadi akhirnya itu terbengkalai dulu lah. Tidur dulu tuh si project band itu. Muncul lagi di 2015, setelah 5 tahun itu enggak ini, saya ketemu Oktav lagi, kita ngobrol. Pengen bikin lagi, tapi mungkin formatnya nggak kayak band instrumen kayak kemarin lagi, tapi kita bikin sesuatu yang berbeda, kayak masa lalu saya suka dengan Black Sabbath, saya suka dengan Judas Priest. Musiknya musik heavy metal seperti itu. Ya udah ayo kita bikin. Di 2016 mulailah saya mengeluarkan beberapa single ya. 2017 mengeluarkan album penuh dari si album Bertuhan dengan Marah itu yang Ji-kun Sprain itu. Itu udah formatnya format heavy metal, berbeda dengan yang album terdahulunya. Gitu. Artinya terus berkarya, karena kan Andi juga terus berkarya dengan selain Rip ya, maksudnya dia berkarya dengan berbagai macam lah ya, solo segala macam, pernah ngeluarin album juga kan, album akustik segala macam. Magi juga ada ya, projectnya segala macam. Kemudian Ovi juga ada ya, Ovi ya. Ada juga. Intinya semua diberi keleluasaan untuk berkarya masing-masing gitu kan. Tetapi ketika ada Rif punya project, tetap kumpul lagi project utamanya project Rif gitu kan? Iya, betul. Bahkan gitu. Magi dan Magi itu tinggal di Bali sekarang ya? Tinggal di Bali, menetap di sana dia. Bahkan menetap di Bali gitu. Jadi kalau ada project baru dia datang atau kemanapun gitu. Mau ke Jakarta, ke Bandung. Iya, seperti itu. Oke. Jadi itu sekelumit riff yang unik dan menarik, artinya bisa bertahan cukup lama, bahkan eksis gitu kan, sebagai band termasuk band papan atas di Indonesia gitu, bisa mempertahankan dengan perjalanan cukup panjang, masing-masing personilnya tetap bisa berkarya dengan masing-masing, termasuk ini buku juga, seorang Om Ji-kun membuat buku. Ini kan sebuah yang menarik gitu. Orang saya sendiri pun tidak menyangka gitu, Om Ji-kun pas saya baca tuh ceritanya runut, kemudian mudah dipahami dan
nyambung terus gitu. Membacanya tuh inspiratif lah, sangat inspiratif banget gitu. Nah, sekarang saya ingin sedikit ke Cita. Ke Iya. Kalau Iya. di buku juga ada nih, di buku, tapi kan Iya. sekilas-sekilas lah. Ketemu sama Nah, Cita tuh di mana sih? Di kampus? enggak. Enggak Cita malah. itu ketemu malah enggak. Jadi saya ketemu Cita tuh Cita ketemu saya sebetulnya ya. Gimana Jadi tuh? waktu Rif manggung di Java Jazz 2010. Oke. Java Jazz Rif pernah manggung di Java Jazz tahun 2010 di PRJ. Dan dia nyamperin saya. Minta foto. Betulnya saya lagi menjauh dari rombongan lah karena kepanasan. Berdiri di satu pojok ruangan luar, saya datang minta foto. Saya foto, ya udah foto seperti biasa. Cuman begitu entah kenapa, namanya juga merenya jodoh gitu ya. Besoknya tuh nyambung. Oh, nyambung. Nyambung lewat Twitter sebetulnya. Oke. Jadi mungkin temannya ngasih foto itu ke saya, terus ada mention ke Cita, terus saya lihat, oh ini tadi malam nih minta foto. Saya DM dia, terus saya minta nomor. Waktu itu masih black pin kalau nggak salah ya, BlackBerry pin ya waktu. Iya. Udah, saya minta pin, dikasih pin, ada ngobrol lewat pin BB, lewat BB, terus saya ngobrol-ngobrol terus. Ya maksudnya pendekatan itu karena memang saya sudah ada rasa kali ya. Dan dia pun mungkin terbuka, jadi ya nggak ada halangan buat kita untuk berkomunikasi. Dia itu ternyata lawyer, pengacara, kerja di Bandung. Jadi, tapi dia penyuka musik. Dan baru tahu juga setelah saya kenal dia, setelah saya pacaran sama dia, ternyata dia juga penonton Rif di Lamborghini. Oke. Dulu tahun 299 itu. Cita tuh tapi orang Jakarta ya, Cita itu. Jakarta, karena di Jakarta. Jadi salah satu sahabatnya tuh dulu kerja sama saya. Cita ini mungkin orang juga udah tahu lah. Cita itu ya saya mention lagi istrinya Om Jikun. Apa yang saya ingin tanyakan lebih jauh nanti apa. Cita itu kan aslinya Jakarta, tapi kuliahnya juga di Unpar ya, sama di Bandung. Om Jikun juga, tapi tidak ada hubungannya ketemunya tadi diceritakan Om Jikun di Java Jazz pertama kalinya. Dan sebetulnya sudah menonton jauh sebelumnya di Lamborghini. Lamborghini itu di Jakarta kan? Di Senayan. Di Senayan. Oke. Itu di eranya Lamborghini, Cita sudah sering nonton Rif gitu kan? Iya. Oke, lanjut lagi di Java Jazz, ketemu berkenalan, terus saya jadi tahu kalau dia itu seorang pengacara, kerja di salah satu biro hukum di Bandung di Jalan Sumatera, dan mulailah saya namanya juga pacaran ya selama 2010 itu saya berkenalan dengan dia, terus tapi ya proses untuk sampai tadinya saya berniat menikah itu di 2011, tapi mungkin juga nggak kejadian, masih ada beberapa yang harus saya selesaikan. Kan kenal sama keluarga, jangan terlalu langsung cepet juga jadi Iya. Dua keluarga, ya siapa ini ngajak kawin cepet-cepet anak gua gitu kan. Iya. Jadi pokoknya proses itu selama setahun lah, jadi 2011. Nah pas kejadian 2011 itulah terjadi kebakaran, itulah yang membuat saya berpikir kayaknya memang harus menjajaki babak baru hidup saya. Oke lah, kebakaran selesai. Saya siapkan pernikahan saya di bulan April 2012 berarti. 2011 September kebakaran, 2012 April saya menikah. Jadi disitulah ada babak baru lagi buat babak baru setelah kebakaran. Ya, tapi kalau cerita di Om Jikun cerita sedikit di sini apa? Cita itu cukup rock and roll dalam artian bahwa kayaknya sangat menikmati sekali berpacaran dengan Om Jikun yang seorang rockstar gitu. Artinya kan dia cukup menikmati kalau dari cerita sekilas di buku juga menarik gitu. Cerita ketika habis mau manggung mobilnya mogok kemudian jalan di Jalan Sumatera itu kayaknya kan itu romantis sekali gitu diceritakan di sini. Menarik, saya baca tuh sambil senyum-senyum ngebayangin gitu bahwa kita kayak di ini sinetron gitu kan malam-malam. Itu ngalamin juga sih kayak gitu. Ngalamin itu ya, menarik banget gitu. Dan itu hal-hal seperti itu Cita itu menikmati ya, bukan artinya Cita itu bukan perempuan yang
komplain, yang suka ya justru malah menikmati aja perjalanan flow-nya Om Jikun ya. Iya betul kayak gitu. Oke. Ada lagi yang hal menarik bersama Cita mungkin? Apa ya, setelah saya ini ya itu kejadian yang memang melahirkan Adia itu ya, jadi saya ada kekurangan biaya untuk proses melahirkan, saya lepas gitar Gibson saya, kebetulan ada juga yang membelinya, ya udah terus ya mengalir gitu aja sih, ya udah saya ikhlasin, terus yang penting anak saya lahir sehat, selesai kita pulang. Waktu itu masih tinggal di Kalibata apartemen ya, dari sana tinggal, terus nggak lama dari sana, terus 2014-nya, 2013 ya, 13 dia lahir, 14 saya tiba-tiba diundang main di Jepang sama Kang Arif ya. Ya. Nah, terus entah kenapa tiba-tiba ada rezeki saya dikasih gitar Gibson sama IO-nya. Terus saya kasih tahu ke rumah, saya foto, saya kasih ke rumah ke Cita, ini dapat gitar Gibson dari Mas Eko yang bikin acara Jepang. Nah, ini mah rezekinya Adia. Iya. Ya, aku nggak pernah berpikir bahwa itu terkonsepkan harus begitu. Enggak sih, dia namanya juga menjalankan sesuatu ya mengalir gitu saja sih. Iya, selalu mengalir gitu. Ya. Om Jikun tuh tipikalnya ya mengalir aja. Tapi yang mungkin saya ingin tanyakan yang tidak ditulis di buku soal waktu kebakaran itu, berapa banyak gitar yang Om Jikun ingat waktu itu hilang atau kena musibah kebakaran itu? Gitar tuh kalau salah ada 4 apa 5 itu ya. Terus ada head ampli juga. Terus yang paling ini tuh sebenarnya alat rekam dan beberapa data lagu itu ya. Oh, data lagu juga ada ya? Itu. Nah, data lagu, data video klip semua. Terus beberapa bentukan penghargaan dari mana-mana tuh ada di saya semua, karena waktu itu kan saya kan ngurusin riff kan, jadi ada saya di kamarnya banyak. Beberapa kontrak-kontrak yang pernah saya buat atau apa semua hilang, jadi ya udah aja itu. Si si Pinky ada nggak tuh si gitar Pink? Itu di Bandung. Itu kan di rumah orang tua. Ya. Itu terselamatkan si Pink itu ya. Iya. Ini mungkin kalau memang ini ada waktu, ada rezeki, mau saya hidupkan lagi tuh gitar, ya kan saya pamerkan. Iya, itu kan ini memang ini banget sejarah banget ya si Pink itu. Ya. Itu kan yang membawa Om Jikun memang terjun itu diawali dengan gitar listrik yang itu. Gitar gitu, itu. Kan? Iya. Nah, Om Jikun, selain itu saya pengen tahu filosofi hidup Om Jikun apa sih? Artinya apa sih ya? Tipikalnya Om Jikun itu kalau tadi mengalir aja, atau ada sesuatu yang mungkin quotes atau wejangan atau nasihat orang tua atau apa yang selalu dipegang gitu yang membuat Om Jikun bisa bertahan sebagai rockstar, sebagai gitaris hingga saat ini gitu. Kalau saya sih berharap ya apa yang seperti saya gitu, seperti gitaris atau yang pemula ya. Ya, itu. Jadi namanya main gitar itu adalah sesuatu yang harus ditekuni dengan tekun. Jadi tidak boleh dengan setengah-setengah. Terus cepat bosen, itu jangan sampai. Jadi memang kalau mencintai permainan gitar dan gitarnya, lakukan terus tanpa henti ya. Kedepannya itu akan jadi apa? Akan menjadi hiburan buat sendiri kah? Atau akan menjadi hiburan buat orang? Atau nantinya akan menghasilkan sebuah karya? Atau menjadi sesuatu yang berarti dari gitar itu juga? Kita nggak tahu. Gitu. Jadi memang harus tetap dijalanin terus ya. Jadi kalau saya nggak punya impian, dulu saya ngomong ya sama almarhum paman saya, Bang, kalau gede mau jadi apa? Bukan di saat saya sudah jadi akil balik ya, setelah saya udah kenal dengan dunia gitar, dunia musik. Dia nanya saya, ngulik-ngulik gini tuh mau ngapain sih? Kamu mau jadi apa ntar gedenya? Nah, kan kamu belajar arsitek, nanti belajar ini gimana? Mau jadi pemain band gitu. Nah itu jadi tujuan akhirnya sudah jelas bahwa saya itu kayaknya jadi musisi, jadi pemain band, jadi gitaris. Jadi ya kalau disebut apa jalan langkahnya seperti apakah ngotot, apakah terus begini, mungkin apa ya, disebut ngotot
terlalu ambisius, saya nggak ambisius banget juga, tapi saya menekuni apa yang sudah saya jalanin gitu ya. Meskipun banyak kendala mah ada lah, loba pisan gitu ya. Pasti. Kayak waktu itu kejadian tangan patah, kebakaran atau apapun itulah, baranya tuh banyak juga gitu. Tapi bara-bara lain yang sifatnya positif itu juga banyak. Jadi itulah yang membuat keinginan saya untuk terus melakukan apa aja gitu, terus melatih, terus bikin. Ya kalau sudah namanya pasti dikasih jalan juga sih, insya Allah gitu ya. Dan begitu saya mendapatkan pasangan hidup Cita ini pun, Cita pun ngomong sama saya, jadi jangan sampai kamu berhenti berkarya, jadi tutup aja, jalanin terus apa yang kamu suka, apa yang kamu yakinin, ya udah. Jadi itu ada dukungan dari hal itu, jadi saya merasa bahwa semangat itu akan terus harus dijalanin terus gitu. Artinya kalau saya sedikit nyimpulin, tips atau termasuk yang dijalani oleh Om Ji-kun itu adalah totalitas ya. Totalitas untuk menekuni sesuatu. Karena kalau saya setelah membaca buku ini tahu persis bagaimana Om Ji-kun dari mulai gitaris amatiran, gitaris kamar, ngulik sendiri, tidak punya ilmu awalnya, tapi total untuk menjalani, terus tekun, terus belajar, mencari ilmu, segala macam kemana-mana. Dunia akan mendukung dengan sendirinya, istilahnya kan, dengan keinginan itu gitu. Begitu. Apapun hasilnya, tapi dengan sendirinya akan mendukung keinginan kita gitu. Itu Om Ji-kun yang mengalaminya sendiri, bahwa totalitas di gitar, walaupun kita tahu Om Ji-kun itu bukan hanya gitaris, tetapi juga komikus, kalau bisa disebut komikus, kemudian juga secara akademisnya juga arsitek, ya kan? Karena kuliahnya juga dari arsitektur, dan memang sarjana aja juga sarjana arsitek gitu kan. Istilahnya kalau tidak main gitar juga jadi arsitektur bisa gitu, mampu, karena itu gelar atau pendidikan resminya kan. Tetapi di dunia musik, gitar, terutama gitar ya musik lah, sebagai musisi, Om Ji-kun itu total banget dari awal, dari kecil sampai sekarang gitu kan. Itu mungkin tips yang bisa diambil anak-anak muda terutama ya, yang ingin terjun ke dunia musik atau menjadi musisi atau menjadi gitaris gitu. Karena banyak kan, apalagi zaman sekarang anak-anak itu kan instan gitu, pengen cepat segala macam. Bahwa sesuatu harus diraih dengan perjalanan yang sangat panjang. Dan Om Ji-kun itu sudah sangat pasti melewati banyak hal. Nah, sebelum lanjut, saya ingin balik sedikit ketika Om Ji-kun mengajar. Ya kan, pernah mengajar juga. Memberanikan mengajar walaupun tidak punya ilmu pendidikan sebagai gitaris yang resmi gitu, tetapi berani memutuskan untuk mengajar, dan muridnya juga banyak gitu kan. Karena nah, itu pun di zaman-zaman sebelum jadi musisi, Om Ji-kun itu sudah tekun, ya sudah menjadi seorang guru gitu, udah banyak murid juga. Waktu itu banyak ya gitarnya, muridnya. Ada 40 anak waktu itu saya sempat, yang di rumah di Soma itu waktu saya masih tingkat 1 kuliah, dan saya udah mulai ngajarin orang-orang main gitar, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harus ketahui cara main gitar, saya ajarin. Itu ada 40 anak. Ditambah lagi dengan selama rentang waktu sampai tahun 92 lah ya, sebelum saya sibuk dengan riff ya. Nah itu di 92 pun 93 itu saya juga sempat ngajar di Bogor. Oh iya, bolak-balik pakai bis itu ya? Iya, bus Budiman itulah pokoknya, itu saya masih ingat. Bolak-balik, itu ada berapa murid? Bolak-balik. Di Bogor? Di sana lumayan juga, tapi itu kan nggak lama, sekitar berapa bulan ya, tapi pengalaman itu cukup berharga banget, karena saya harus pagi-pagi ke stasiun terminal bis Bandung, jalan ke Bogor bareng siang, terus jalan pakai angkot, turun di Jalan Rodaya, situ tuh di belakang Jalan Rodaya situ, nama studionya saya lupa. Nah, ngajar di situ berapa bulan, terus akhirnya tiba-tiba sibuk sama riffnya, ya udah, jadi akhirnya itu saya pamit. Jadi kalau manggung di Bogor waktu itu ya, awal-awal riff main, ada beberapa murid yang datang. Masih ingat kan yang diajar di sana? Oh iya benar. Jadi terus yang di Bandung pun beberapa ada yang begitu, malah ada yang jadi kerja di mana ya, di gitar. Ada nggak ya murid yang muncul, muridnya Om Ji-kun itu, yang ngeband atau yang jadi musisi? Kayaknya belum ketemu lagi saya. Ada yang ketemu itu malah yang
beberapa jadi saya juri, beberapa ada yang muncul, saya lupa tuh beberapa kali ada. Tapi kalau yang murid asli saya lupa sih, kayaknya udah lama banget itu ya, jadi nggak ketemu juga sih. Satu orang sih ada yang jadi pendesain gitar di Prince Bandung ada sih. Oh itu ketemu. yang itu ya, yang ngasih gitar ke Om Jikun juga, ya. Iya. Tapi intinya bahwa Om Jikun itu zaman tahun 90-an saya juga sempat dengar soalnya. Belajar ke Om Jikun, Kang Yono, itu nama yang juga muncul di dunia musik ketika tahun 90-an di Bandung tuh Om Jikun tuh udah hawal-hawal terdengar sebagai seorang guru gitu. Akhirnya saya mendapatkan cerita lengkapnya ada di buku gitu. Jadi ini buku yang saya harus ketemu untuk minta tanda tangan, suatu saat harus ketemu gitu. Asik, gitu ya. Karena menarik banget itu. Kita ketemu. Siap. Oke, mungkin ini terakhir Om Jikun, pertanyaan. Iya. Apa yang Om Jikun impikan, inginkan atau kedepannya lah, mau ngapain atau proyek apa yang sekiranya pengen dijalani atau yang belum tercapai, masih ingin, ada keinginan apa sih Om Jikun untuk kedepannya? Secara sih karya. Kalau ditanya karya tuh tetap ya, kalau saya sih harus tetap yang terdekat ini aja. Setelah proses buku ini tadi kelar, saya ingin membalik lagi ke studio rekaman untuk menggarap si albumnya Jikun Band yang tertunda tahun lalu kan. Makanya pada langsung mencar kan, karena mau ngumpulin lagi. Insya Allah mungkin bulan depan udah mulai start bikin lagi lagu-lagu yang tertunda itu. Dan juga saya rasa Rif juga mau ngeluarin single kan ulang tahun ke bulan depan ini. Single di ulang tahun ke-27 lah ceritanya. Jadi kegiatan itu masih ada. Jadi karya akan tetap kita lakukan terus. Jadi saya rasa emang bentukannya yang terdekat yang harus kita lakukan dan sebagai seorang musisi adalah membuat karya. Jadi itu akan terus saya coba bikin ya si karya-karya itu ya. Semoga memang ide-ide itu tidak pernah berhenti. Jadi bara itu tetap ada terus dalam diri saya. Jadi teruslah insya Allah jalan terus. Dan hal-hal lainnya lagi ya semoga lah pandemi ini segera berakhir ya. Kembali ke kegiatan normal lagi. Terus sehingga akhirnya kita bisa berkegiatan secara live lagi bersama teman-teman, manggung bareng lagi. Jadi keinginan terdekat sekarang ya, terus setelah itu lanjutnya kemudian ya kita akan terus main band sampai setua apapun. Ya kan? Nah, ini pertanyaan dari buku kan ada komik nih yang di akhir. Ini dibuat kapan ini? Ini kalau ini karya baru ya, bukan yang komik lama. Yang ini. Karya itu karya lama itu. Ini karya lama. Karya yang dulu jadi kalau Mas Yudi lihat di halaman keberapa itu ada kayak surat izin terbitnya. Ya, betul. Betul. Itu udah tahunnya di situ tuh. Oke. Nah, ini. Ini tuh karya. Nah, ini di halaman keduanya. Ini ya. Terdaftar 5151. Nah, itu. Tahun 83. Nah, itu dia. 19 Mei tahun 83. Ini komik pertama apa tahun komik keberapa nih? Gue lupa juga tapi itu yang keberapa. Yang pasti ini komik lama ya. Masuk. Oke. Oh di sini. Tapi bahasanya udah bahasa sekarang ya. Maksudnya apa? Masa sih? Bahasa bukan bahasa lama gitu, bahasa yang mudah dicerna di zaman sekarang juga gitu. Mungkin ya, itu juga kan mencontoh dari komik-komik yang ada, biasanya kan dari bahasa-bahasa mereka yang ada di komik zaman itu Kelas berapa? 83 kan itu kelas 1 atau kelas 2 lah gitu, SMP ya. SMP kelas 1 itu kalau nggak salah. Nih, penonton semuanya nih. SMP kelas 1 atau kelas 2, Om Jikun sudah membuat komik ini nih, nanti lihat deh. Makanya beli buku ini, ada komiknya menarik gitu. Saya pikir ini karya baru gitu, ternyata karya lama. Ini salah satu komik yang dulu diterbitkan gitu kan? Iya. Oke. Coba sebentar, tahan dulu ya. Tahan dulu bentar. Tadinya saya mau ngasih lihat aslinya, cuman kayaknya lupa naruh di mana tadi habis. Tapi masih ada ya? Masih ada. Masih ada.
Nah, kalau saya ada, saya fotoin, saya kasih ke WhatsApp ke Om Yudi. Oke, masih ada kok itu. Siap, menarik banget. Nih, mungkin pertanyaan terakhir nih. Om Jik, Ya. kan tuh ada yang di belakang tuh, yang di posternya tuh di belakang Jack Daniel. Nah, Om Jikun itu bersama Rip itu kan identik sama, ini bukan nyebut produk ya, emang namanya juga Jack Daniel. Itu kalau manggung atau sehari-hari itu Jack Daniel itu sangat lekat sekali. Ada apa ya, filosofi atau ada sejarah atau gimana dengan Jack Daniel itu? Ataukah memang ya minuman sehari-hari atau sejarahnya itu terjadi di 2004-2005 ya, itu sejarahnya tuh ya. Jadi begitu Ovi udah bergabung setahun, saya mencoba membuat ridersnya band itu menyertakan whisky Jack Daniel itu, karena dari sekian minuman yang kita cicipin, yang cocok cuma Jack Daniel gitu deh. Rasa tong kayu itu emang berasa ke laki banget gitu. Enak lah gitu. Dan buat manggung, buat berkegiatan musik cocok kayak. Jadi bukan berarti kita adalah pemabuk peminum, bukan. Jadi yang menyertai kita untuk suatu mengerjakan lebih nyaman dengan hal itu. Jadi ya ngahanetan lah, ngahanetan. Membuat hangat keadaan, menghangatkan, mencairkan suasana ya kan. Itu bukan berarti mabok, bukan. Ya kadang-kadang, tapi bukan itu yang dicarinya. Maksud saya itu bukan main, minum, mabok, bukan gitu. Jadi itu bagi teman-teman Rip, Jikun dan kawan-kawan itu sesuatu yang mencairkan dan menghangatkan suasana sehingga menjadi cair dan lebih asik lah intinya kan. Ya mungkin asik gitu ya. Ya seperti itu. Ya, oke. Mungkin terakhir banget nih, Om Jikun mau ada pesan lagi nggak buat gitaris-gitaris muda? Selain yang tadi ya, ada lagi nggak selain yang tadi? Selain tadi kalau gitaris itu ya apa ya? Kadang ya harus tetap berlatih gitar ya. Kadang mungkin kalau saya ngelihat banyak gitaris muda yang sangat potensi dengan skillnya ya, terutama mereka mengikuti seseorang itu hebat semua yang mereka tiru, yang mereka ikutin. Tapi ya kembali lagi begitu pesan saya untuk coba kembali lagi melihat ke diri sendiri, apakah di manakah sebenarnya apa yang kita maui untuk kita lakukan. Jadi kadang-kadang kan ngulik sampai batas mana gitu, begitu membuat sesuatu yang originalitas kita nggak nyampe situ sebenarnya. Sini lebih enak. Nah itu sebaiknya menurut saya pesan buat teman-teman ya untuk menggali hal itu gitu. Jadi belum tentu juga kita akan berkarya mengulik sampai taraf tertentu, begitu kita membuat sesuatu nggak bisa sampai situ. Jadi jangan lo dipaksakan ke sana. Kita bikin sesuatu memang yang kenal diri sendiri, di mana sih karya itu akan kita lakukan gitu. Artinya menggali diri sendiri itu jauh lebih penting dibanding hanya sekedar ngulik karya orang gitu. Ya kan? Maksudnya itu. Terima kasih banget Om Jikun ini atas waktunya dan segala macam. Tetapi buat teman-teman semuanya kalau mau tahu lebih jauh, lebih dalam, ada semuanya di buku ini. Buku ini menarik banget bagi saya. Jadi Om Jikun ada semuanya, karyanya segala macam, perjalanan karir hidup termasuk di dunia musiknya juga ada semua di buku. Sukses terus Om Jikun. Kemudian salam juga buat Cita, buat Adia dan Anaya. Kita nanti suatu saat ketemu ngopi-ngopi, ngebir-ngebir lagi. Udah lama juga nggak ketemu, ya kan? Udah lama banget kita terakhir ketemu kapan ya? Lama banget ya. Terakhir ketemu kayaknya kapan ya? Waktu di Hard Rock kayaknya ya. Hard Rock yang benar Hard Rock. Kan? Hard Rock itu udah hampir 3-4 tahun lalu kali. Oke Om Jikun, terima kasih banget. Sukses terus juga dengan semua proyeknya, buku, Jikun Friend, Riff, dan lain-lain. Salam buat semuanya. Tetap berkarya. Thank you Om Jik. Amin. Sama-sama.